Selamat datang di Pojok Santai, channel khusus yang membahas komik dan novel dengan cara asyik. Wiro lagi berhitung akan kekuatan musuh. 2 bisa diatasi. Namun, bagaimana dengan 3 yang lain? Bisakah Wiro menghadapi mereka semua? Yuk, langsung saja disimak video kali ini. Hahaha, bukan saatnya untuk cuci tangan pendekar gila. Suruh Kalimundil seraya main-mainkan pedang buntung di tangan kirinya. Tak perlu kambing hitamkan orang lain. Tak perlu lempar batu sembunyi tangan. Aku memang tak mengkambing hitamkan kau orang buntung. Tapi coba berkaca di cermin Begawan Sitaraga. Kau akan melihat bagaimana tampangmu memang persis seperti kambing. Merah pada muka Kalimundil. Wiro tertawa mengekeh. Begawan Sitaraga yang merasa dihina segera maju ke muka. Sobat-sobat, tak perlu bicara panjang lebar dengan orang sedeng ini. Mari kita kermus dia. Habis berkata begitu, Sitaraga gerakan tangannya. Sinar putih yang panas dan menyilaukan menyambar ke arah muka Wiro Sableng. Begitu matanya tersambar sinar tersebut, gelaplah pemandangan pendekar 212. Celaka, kata Wiro dalam hati. Tenaga dalamnya dialirkan ke kepala dan dia lompat cepat ke salah satu pohon cemara untuk berlindung dari serangan lawan. Tapak gajah juga tak berdiam diri. Tendangannya menggebu-gebu. Pohon cemara patah dan di saat itu Wiro sudah berpindah ke tempat lain. Dengan mata masih terpejam, dia putar kedua tangannya di udara. Maka menderulah angin pukulan benteng topan melanda samudra. Meski pukulan ini hanya mempergunakan sebagian tenaga dalam, karena yang sebagian masih tetap dialirkan ke muka, tapi kehebatannya cukup membuat 5 penyerang hindarkan diri ke samping. Ketika matanya dibuka kembali, maka pemandangannya sudah terang seperti semula. Begawan Sitaraga terkejut ketika melihat kedua mata lawannya tidak menjadi buta oleh kilapan sinar cerminnya. Di lain pihak, Wiro menganggap bahwa senjata yang paling berbahaya di antara penyerang-penyerangnya ialah cermin di tangan Sitaraga itu. Maka dia memutuskan untuk menghancurkan senjata itu terlebih dahulu. Namun dikurung oleh 5 orang begitu rupa, tidak mudah bagi Wiro Sableng untuk melaksanakan niatnya. Serangan 5 bertubi-tubi. Setiap dia mencoba untuk menghancurkan senjata di tangan Sitaraga, maka pedang Kalimundil atau golok tapak luwing atau keris emas atau tendangan tapak gajah datang pula menyerangnya, kadangkala berbarengan sekaligus. Dengan bergerak gesit, dengan lancarkan serangan-serangan balasan, hanya dengan bertangan kosong itu, pendekar 212 cuma sanggup bertahan sampai 12 jurus. Jurus-jurus selanjutnya, dia didesak oleh hebat. Golok besar 4 persegi berkali-kali membabat ke arah dada dan perutnya. Sinar biru pedang siluman di tangan Kalimundil tiada henti berkiblat ke sekujur tubuhnya. Sedang keris emas Wirasokananta laksana hujan mengirimkan tusukan-tusukan mematikan. Dan di antara itu, tendangan-tendangan tapak gajah tiada terkirakan, ditambah yang paling berbahaya, cermin di tangan Sitaraga berkali-kali menyambar ke mukanya. Masih untung sanggup dielakkannya. Pada jurus ke-15, murid Eyang Sinto Gendang itu terdesak ke tepi kawah. Sinar cermin menyambar ke mukanya. Di saat itu pula, tendangan tapak gajah menyeruak ke arah selangkangan. Dari atas menderu pedang siluman biru, keris emas menikam ke dada, dan golok besar tapak luwing menggebu-gebu ke perut. Tamatlah riwayatmu pemuda gila, teriak Kalimundil. Jangan lupa, sampaikan salamku pada setan-setan neraka.
menimpali Wira Sokananta. Brat! Ujung pedang siluman biru menyambar lewat dada, merobek pakaian Pendekar 212. Sialan, maki Wiro Sableng. Memakilah sekenyangmu setan alas. Setan-setan neraka memang paling suka pada manusia-manusia tukang maki macammu, teriak Kalingundil. Wiro Sableng kertakkan geraham, kedua pipinya menggembung. Sedetik kemudian meledaklah bentakan yang keras, demikian kerasnya hingga menggema sampai ke dasar kawah gunung Tangkuban Perahu. Tubuh Pendekar 212 lenyap. Apa yang terjadi dengan Wiro? Jangan sampai terlewat lanjutannya. Segera subscribe dan tekan tombol lonceng untuk mendapat notifikasi video terbaru dari kami. Terima kasih dan sampai bertemu kembali.